Oke, halo kawan-kawan. Selamat datang di channel Muda Bertualang. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Putuk Gragal. Rencananya saya akan melakukan solo hiking. Ini kondisi di parkiran Putuk Gragal. Lumayan ramai. Bisa dilihat banyak sekali motor. Ini motor saya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke loket pendaftaran. Ini dia loketnya, 100 meter lagi ke bawah. Oh iya, sekarang tanggal 30 Juli 2022. Oke. Di sini ada 3 warung yang bisa kawan-kawan gunakan untuk ya makan atau sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat. Oh iya, saya ingin sarapan terlebih dahulu ya kawan-kawan. Oke, setelah sarapan ini tadi kita lanjutkan perjalanan ke loket pendaftaran. Ini dia, ada pintu masuk untuk Gragal. Ini ada bangunan. Mungkin ini pos pendaftarannya. Oh iya, ini pos pendaftarannya. Ini pos pendaftarannya. Pendaftaran, guys. Iya. Itu tanggal keluar tanggal tetap 3 camp ya, tiga satu ya. Untuk jam keluarnya nggak usah diisi. Jam keluarnya, kemudian jumlah anggota Sendirian. 9. Sendirian. Oh sendirian? Iya. Oh maaf, satu. Anggotaan di sini, dan KTP satu. Kamu dari mana? Di Skorjo. Oke. Enggak, Mas. Iya. Oke, kita lanjut. Sudah melakukan registrasi. Kita lanjutkan perjalanan ke. Oh iya, ini tadi registrasinya itu 10.000, terus tiket parkirnya juga 10.000 per motor. Terus kalau bawa mobil itu parkirnya 20.000. Sekarang kita mulai trekking. Ini tadi pukul 9:15 kita mulai start perjalanan. Di sini ada irigasi air, irigasi pertanian mungkin. Terus ini treknya juga masih tergolong landai, masih santai di awal-awal. Terus sebelah kiri ini langsung jurang. Sebelah kiri jurang. Terus di sana ada pemandangan sebuah bukit, nggak tahu namanya. Oh iya, kawan-kawan juga akan dibekali peta oleh pihak Basecamp. Jadi kawan-kawan tidak
perlu takut tersesat. Seperti ini petanya. Jadi kawan-kawan, jika baru pertama kali ke sini pasti akan merasa aman karena dibekali dengan peta jalur pendakiannya. Ini trek masih sangat landai banget malah. Sekitar jalan 10 menit dari base camp, kawan-kawan akan menemukan pintu masuk air terjun Coban Cakung. Jadi jalannya ke sana, ke bawah. Dan ini perkiraan sekitar 300 meter ke bawah kalau kawan-kawan ingin menuju ke Coban Cakung. Tidak ada penjaganya. Biasanya sih ada penjaganya, mungkin belum buka ya, karena kalau ke air terjun Coban Cakung ini ada waktunya. Jadi dari jam berapa bukanya sampai jam berapa, nggak ada penjaganya, jadi saya nggak bisa tanya-tanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Putuk Gragal. Sekitar 3123 meter lagi menuju puncak. Oke, lanjut. Wah, ada yang unik dari jalur Putuk Gragal ini. Ini ada jembatan bambu. Sepertinya ini jalur irigasi tadi yang di atasnya dikasih bambu biar para pendaki bisa lebih mudah melewatinya. Soalnya sepertinya jalur tanahnya sudah nggak ada. Jadi ini kita lewat atasnya jalur irigasi air. Ya, sampai sini ternyata. Lumayan panjang. Sekitar 40 sampai 50 meter. Oke, kita lanjut. Oke, berjalan sekitar 15 menit dari base camp. Di sini ada jembatan, ada aliran sungai. Ini tembusannya dari irigasi tadi. Ya, seperti ini. Ada jembatan bambu. Ada sungai kecil, lumayan besar sih. Ini karena musim kemarau, jadi airnya berhenti sampai di situ. Biasanya sih sampai bawah mengalir. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oh, di sini irigasinya tadi udah habis. Kita belok ke atas, jalurnya ternyata mulai menanjak. Halo Mas. Akhirnya kita sampai di pos 1. Ini dia pos 1. Pos 1 ternyata hanya berupa shelter.
Untuk camp mungkin bisa 1 tenda sebelah sini. Jarak dari base camp ke pos 1 ini tadi sekitar 20 sampai 25 menit. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Monggo, Mas. Trek mulai menanjak. Dari sebelum base camp sampai jembatan tadi masih tergolong sangat landai. Terus setelah melewati jembatan tadi, trek itu langsung berubah menjadi tanjakan-tanjakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita menemukan sebuah percabangan arah ke sana sama arah ke sana. Tapi petunjuk arahnya sudah jelas di sini ya. Jadi ini seperti ini. Kita ke sana. Karena di sini ada papan peringatannya. Itu bukan jalur pendakian. Jadi kawan-kawan harus lebih hati-hati dan teliti agar tidak tersesat. Karena ada banyak percabangan nanti. Jadi harus hati-hati melihat papan tanda agar tidak tersesat. Sekitar 2 menit dari pertigaan tadi kita akan menemukan sebuah belokan. Dan jalannya menanjak. Terus di sini juga ada papan petunjuk arah. Di sini juga ada jalan kecil, tapi nggak tahu itu tembusnya kemana. Kita lanjutkan saja perjalanan. Naik tangga. Oke. Setelah melewati tanjakan tangga tadi sekitar jalan 5 menit, kawan-kawan akan melewati sebuah punggungan. Jadi kanan kiri jurang seperti ini dan seperti itu. Trek masih nanjak-nanjak tipis, walaupun bikin ngos-ngosan juga. Jalur semakin sempit, kanan kiri jurang, jadi harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Mungkin sebentar lagi pos 2, karena saya lihat di peta tadi jaraknya sekitar mungkin 20 sampai 25 menit dari pos 1. Ya, berjalan sekitar 25 menit dari pos 1 tanpa berhenti, jalan santai. Kita akhirnya sampai di pos 2. Ini
apa ini? Bukit Gamblu, tanjakan Opo. Tanjakan Opo. Itu dia tanjakannya. Sangat miring sekali. Mungkin sekitar 50 sampai 60 derajat. Kita karena pejalan santai, jadi kita ambil yang landai sebelah kiri. Nah itu, kalau tanjakan Opo sebelah sini, lurus ke atas. Kita lewat sebelah kiri yang landai tapi muter. Sekitar 5 menit dari pos 2 lewat jalan yang lebih landai, akhirnya sampai di ujung tanjakan Opo. Bisa dilihat sangat miring sekali. Ini kalau hujan akan sangat licin sekali karena treknya tanah berdebu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Masih nanjak full. Oke, setelah istirahat kurang lebih 3 menit, kita lanjutkan perjalanan lagi. Itu tadi tanjakan Opo. Sekarang kita lanjut ke atas, lanjutkan perjalanan. Di depan vegetasi mulai berubah jadi pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi seperti ini. Dari yang lebat dan besar-besar seperti di bawah, sekarang berganti agak pendek vegetasinya. Dan trek masih nanjak-nanjak tipis, tapi bikin ngos-ngosan. Setelah jalan sekitar 18 menit ditambah istirahat 3 menit tadi dari pos 2, kita akhirnya sampai di pos 3. Dan genjret pos 3 ini berupa shelter. Kita istirahat dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan dari pos 3 tadi. Istirahat sekitar 10 menit. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Sedikit ada bonus, jadi bisa agak santai jalan, ya landai dikit, tapi di depan mulai nanjak kembali. Mantap. Cuaca mulai panas.
karena mungkin sekarang sudah pukul 10 mungkin atau 10 kurang. Jadi cuaca mulai panas dan bikin gerah. Ditambah trek yang sedikit berdebu karena musim kemarau. Jadi harus hemat-hemat napas. Dan juga pakai buff atau masker tentunya, biar debunya tidak kehirup. Vegetasi di atas pos 3 ini mulai pendek-pendek, jadi panas matahari langsung terkena ke kita. Mantap. Oke, lanjut. Ya, sekitar 3 menit dari pos 3 tadi kita menemukan sedikit tanah yang cukup buat istirahat. Situ juga ada plakat tulisannya puncak, tapi sudah agak memudar. Ini. Jadi puncak ke arah sana dan trek mulai sangat menanjak dan berdebu. Seperti itu. Wah, mantap. Oke, sikat. Trek sangat berpasir dan berdebu, jadi lumayan agak licin, dan kalau diinjak itu tanahnya langsung ambles. Jadi harus siap-siap dan pinter-pinter cari pijakan. Ya, tinggal dikit lagi. Seperti itu jalur kita naik tadi, dan pemandangan di belakangnya agak sedikit berawan. Seharusnya dari sini kelihatan Gunung Penanggungan, tapi ya tertutup awan tipis-tipis, jadi nggak segitu kelihatan. Ya, seperti ini. Mari kita lanjutkan perjalanan. Oke, berjalan nggak jauh dari tanjakan tadi, kawan-kawan bisa menemukan sebuah pipa di jalur pendakian. Dan ini jalannya basah, mungkin ada pipa yang bocor. Coba kita lihat di depan, apakah ada yang bocor. Ya, ternyata benar ada pipa yang bocor di sini. Ini dia. Udah
tambal pakai paralon ini, jadi nggak terlalu parah bocornya, namun masih tetap keluar airnya, dan ini diarahkan menuju bawah, namun ada sedikit-sedikit yang mengalir di jalur pendakian. Ya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin sebentar lagi sampai di pos 4, karena sudah terdengar ada orang teriak-teriak. Mungkin itu pos 4. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Masih landai treknya, masih enak. Cuaca juga sangat cerah, semoga tidak hujan, amin. Karena kita tahu sendiri cuaca di gunung itu tidak bisa diprediksi. Jadi buat kawan-kawan yang mendaki gunung, disarankan selalu membawa jas hujan. Biarpun musim kemarau seperti ini, terkadang cuaca bisa tiba-tiba berubah jadi kabut, terus hujan gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Di jalan beberapa meter barusan terdapat pertigaan. Ini ada jalur, tapi ini bukan jalur pendakian karena konturnya seperti jalur air. Jadi jalannya ke sana. Turun. Akhirnya nemu turunan. Tapi jangan seneng dulu. Karena kalau turunan di saat kita naik itu sama saja trek akan nanjak 2 kali lipat. Jadi jangan senang dulu. Oke, kita sampai di ada sungai mati ini. Ya. Sungai mati. Seperti ini. Sepertinya sudah tidak ada air yang mengalir di sini lumayan lama. Karena di sini sangat kering sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi pos 4. Ya, kita akhirnya sampai di pos 4. Jalan sekitar 50 meter dari sungai mati tadi. Pos 4 tanjakan Celeng. Ya. Tanjakan Celeng. Seperti ini kondisi di pos 4. Lumayan banyak tempat camp.
tapi ini masih sepi. Mungkin nanti malam mulai rame karena nanti malam minggu, jadi banyak orang yang naik. Di sini juga terdapat pertigaan menuju air terjun Coban Ngepung. Arahnya ke sini. Untuk air terjun arahnya dari belokan menuju puncak ini, kita belok kanan, kita menuju ke sebelah sana. Nah, di pos 4 ini juga terdapat keran air yang bisa kawan-kawan gunakan untuk mengisi ulang perbekalan air minum. Jadi nggak perlu bawa air banyak-banyak, bisa isi ulang di pos 4. Ya, kita istirahat dulu di pos 4. Kita lanjut di part selanjutnya sambil ngecas baterai kamera dulu. Oke, kita lanjut di part selanjutnya.